Hai, kenalin, aku Mama Vivi. Seger. Temenin Mama yuk jawab pertanyaan temen Mama yang satu ini. Gimana sih cara memilih sekolah buat anak spesial seperti Kalista? Saat memasuki usia sekolah adalah saat-saat yang menegangkan bagi orang tua yang memiliki anak pengguna alat bantu dengar ataupun implan. Nah, sekarang kita bahas gimana sih cara memilih sekolah untuk Kalista menurut Mama ya. Pertama adalah jumlah siswa. Jadi carilah sekolah dengan jumlah siswa yang seminim-minimnya di dalam satu kelas. Kenapa? Karena usia dengar anak kita itu kan belum ahli banget. Jadi masih seumur jagung lah ya. Jadi mereka masih ada jarak dengarnya. Dan kalau semakin banyak orang di dalam satu ruangan, semakin berisik ruangan tersebut akan semakin susah anak kita untuk mendengar. Karena anak-anak pengguna teknologi pendengaran tersebut untuk mendengar itu perlu fokus yang tinggi. Yang kedua, carilah sekolah yang komunikatif dengan orang tuanya. Kenapa? Karena di awal-awal pasti mama sangat cerewet dengan memilihkan posisi duduknya, cerewet mengedukasi tenaga pengajarnya, apa sih implan, apa sih alat bantu dengar, karena sejauh ini orang Indonesia itu awam banget dengan yang namanya teknologi pendengaran. Jadi kita harus mengedukasi tenaga pengajar untuk apa sih yang digunakan anak kita ini untuk mendengar dan seperti apa larangan-larangannya. Misalnya jangan sampai terkena air ya Mi, kalau bisa jangan biarkan temannya menarik alatnya atau kabelnya, itu sangat berbahaya. Karena kan anak kita memasuki usia sekolah kurang lebih kayak 5 tahun gitu, 6 tahun. Itu jelas dong anak kita itu belum bisa paham untuk gimana memprotek alat yang dia gunakan. Jadi wajar banget kita sebagai orang tua harus menginformasikan tenaga pengajar di sekolah tersebut. Tapi bukan berarti ya anak kita harus diperlakukan spesial. Oh no. Atau adanya tenaga tambahan untuk memperhatikan anak kita aja. Enggak, bukan itu. Tapi lebih si tenaga pengajar atau sekolah ini aware aja gitu dengan apa yang digunakan siswanya. Yang ketiga, Mama akan melihat lingkungan sekolah. Biasanya sekolah-sekolah TK-TK gitu ya, zaman sekarang itu kan pasti ada kelas trial. Nah, di situ Mama akan memanfaatkan, melihat sekolahnya seperti apa lingkungannya, visi misi sekolah tersebut seperti apa sih. Dan Mama nggak lupa melihat kualitas pengajarnya. Jangan sampai anak kita nanti jadinya dibeda-bedakan. Nah, hal yang nggak akan bisa kita hindari adalah pembulian. Karena anak kita itu adalah mangsa yang paling empuk banget untuk dijadikan bahan ejekan oleh temannya. Karena dia cukup berbeda. Tapi menurut Mama nih ya, dimanapun sekolah anak kita, anak spesial kita, dimanapun mau sekolah swasta, negeri, atau mahal, atau murah, kita nggak akan bisa menghindari sama yang namanya pembulian atau ejekan teman-temannya. Sejauh ini sih Kalista sekolah di sekolah umum ya, hal-hal yang nggak menyenangkan pun terjadi sama Kalista yang bikin Kalista insecure sama diri dia sendiri, ngerasa nggak worth it menjadi seorang teman. Itu kembali lagi, itu tidak bisa kita hindari. Mau pindahkan sekolah juga tidak menyelesaikan masalah, karena memang selamanya pun Kalista akan mendengar dengan menggunakan alat bantu dengarnya atau implannya. Jadi cukup terlihat berbeda lah dari teman-teman seusianya gitu. Jadi Mama hanya menguatkan dari intern keluarga kita, menguatkan rasa percaya diri Kalista, dan meyakinkan Kalista bahwa apapun yang terjadi itu ada maminya, ada Debbie, dan ada adiknya yang selalu mensupport Kalista.